Aduh. Halo, halo. Mulai. Mulai. Countdown dong. Udah nih, udah mulai. Udah mulai. Kok nggak ada bumper, nggak ada iklan hari ini, nggak ada ya? Nggak ada hari ini, nggak ada. Oke. Padahal- Halo. Halo. Udah lama banget nggak balik lagi ya. Iya, padahal kita mau bahas ini ya, marketplace tapi nggak ada iklan yang masuk ini. Iya. Ini. Biar lebih efektif waktunya. Ketahuan kacang-kacangannya ya. Kita banyak iklan. Itu banyak banget iklannya. Halo, Hari ini kita teman-teman. bakal ngobrol sama siapa, Bang? Hari ini ada Melvin Samuel. Hai. Halo semuanya. Ini abangnya Billy nih kayaknya nih, mirip. Mirip ya. Sering ketemu di Sulanjana kayaknya nih. Iya. Gue pernah ketemu apa ya makanya tadi gue tanya gitu. Belanjanya ya. Iya. Jadi Melvin ini sebagai penggiat marketplace ya, Ber ya? Iya, pegiat marketplace. Dia Wow. sudah apa ya? Melanglang buana lah di berbagai marketplace besar di Indonesia. Wow. Ngeri pokoknya. Keren. Macem-macem pokoknya. Semua marketplace yang ada di handphone kita dia pernah kerja di situ tuh. Asik. Itu makanya hari ini tuh kayaknya sebuah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan ya. Iya, jadi kita mau nanya nyerap apa aja. banyak ilmu, mau nanya apa aja boleh di komennya Faris. Dan ini ada juga Abdika Wirmon nih sebagai digital analis. Iya, digital analis, konsultan digital marketing. Gimana pas ini selama pandemi per agensian, Bang? Selama apa ya? Mungkin gimana ngomongnya ya? Soalnya kan kalau untuk UMKM mungkin di awal-awal pandemik mungkin ada collapse sedikit ya. Tapi seharusnya itu di saat inilah si agensi atau digital marketing itu mulai berjalan seharusnya. Soalnya kan sejak Februari sampai April kita lihat tuh traffic online lebih tinggi, traffic penjualan di marketplace lebih tinggi, traffic ke YouTube, Instagram lebih naiknya luar biasa gitu. Harus ini kesempatan buat UMKM, buat brand-brand untuk mulai lagi merapikan lah konsep digital marketing mereka yang selama ini mungkin nggak kurang fokus. Karena mungkin ini ya, sekarang kan orang-orang juga kehidupannya lebih banyak megang handphone kalau sekarang gitu. Iya, karena work from home kayak gitu ya. Soal kemarin kalau nggak salah itu ya dari pokoknya pengguna untuk online aja itu kan wajar lah, kita masuk puasa trennya harusnya naik kan pengguna online, ditambah lagi PSBB nggak bisa kemana-mana, mungkin trafficnya lebih double. Lebih tinggi ya harusnya. Kalau Melvin gimana? Sebelum kita nanya masuk lebih dalam kan ini guys starnya ngeri nih. Yo ini. aktivitas selama pandemi apa aja nih kira-kira? Makin ribut apa enggak nih? Iya, terus pekerjaannya gimana dan lain-lain. Iya, jadi kan kalau misalnya dari company sendiri, ini boleh di-email company-nya atau boleh? Nggak usah lah. Kalau kita sih boleh, tapi situ berurusan nggak? Ya, nggak usah. Aman. Karena posternya nggak ada kan, jadi harus. Iya ya. Jadi yang penting asal kita nggak dituntut aja, Pak. Enggak. Kita salah satu pelanggan setia dari company situ. Iya. Kali iklan bisa masuk, Mas. Bener. Terus gimana, Pak? Iya, jadi perkenalan dulu teman-teman semua. Gua Melvin. Nah, saat ini kerjanya di salah satu company. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga warnanya hijau. Udah kerja di situ kurang lebih. Aku kan buta warna, Pak. Kurang lebih kerja di situ udah setahun lebih, baru setahun lebih. Sebelumnya pernah emang seperti tadi kata Berry, pernah di biru juga, terus pernah sebelumnya di orange. Terus untuk sekarang sih emang cukup sulit sih, Wak.
kalau misalnya kita kemarin awal-awal pas kerja di from home, itu tuh bener-bener kita tuh harus adaptasi gimana caranya kita work from home tapi tetap efektif. Nah itu sulit banget. Cuma pelan-pelan kurang lebih kayaknya kita adaptasi 3 minggu deh. Akhirnya ya syukur alhamdulillah semuanya jadinya efektif dan juga bisa bantu teman-teman UKM semua juga. Ya, dan kalau tadi dibilang Bang Mas atau Bang Abdika nih? Abdika. Mas Bang atau Abdika? Bang Abdika ya? Ya. Kalau tadi kata Bang Abdika itu bener banget. Seharusnya ini kita di masa COVID ini tuh itu benar-benar kesempatan buat kita tuh ningkatin yang namanya ya benar-benar fokus sama ekonomi digital gitu. Udah bukan ekonomi offline lagi, kesempatannya sekarang kita shifting dari offline ke digital. Nah jadi emang dari kemarin juga sempat banyak ngobrol sama teman-teman UKM, terus kita terus untuk yang paling poin yang pertama kita tekenin, ayo adaptasi. Karena adaptasi udah lu pasti bisa jatuh gitu, down pokoknya nomor satu ada adaptasi. Makanya kayak misalnya kita selalu suggest untuk mereka kayak oke, kalau misalnya teman-teman jangan apa namanya, jangan hanya marketnya kan dia banyak banget tuh yang masih banyak yang berjualan di e-commerce tuh mereka tuh nggak mencoba untuk cari market baru di sosial media gitu. Iya benar. Nah itu tuh makanya gue selalu edukasi, ayo jangan hanya fokus di marketplace aja gitu. Jadi promoin juga produk kalian di sosial media, terus buat konten, ayo perkuat branding. Karena 2 bulan kemarin salah satu teman UKM di Ijo juga itu sempat berhasil kan Alibaba. Terus habis itu pulang dia bawa suatu pengalaman baru bahwa di Alibaba di sana sekarang itu semua para UKM itu udah benar-benar kuatin brandingnya. Jadi bisa dibilang sekarang gapnya udah 60% mereka benar-benar udah kuat, udah belajar, maksudnya kuat dan belajar untuk ciptain brandnya mereka sendiri. Mungkin emang masih jauh kalau misalnya kita baca sama Indonesia gitu. Mungkin kita Indonesia mungkin masih mungkin butuh 2 atau 3 tahun lagi, tapi terus gue coba edukasi, ayo kalau misalnya bingung, teman-teman tuh masih maksudnya banyak cara kayak misalnya salah satu contohnya kayak Lokita gitu kan. Lokita emang dia buat di aku ini suka kan gue emang penjual ini emang suka pintar dagang ya emang marketing jago banget ya makanya teman-teman tuh suka bingung, UKM tuh selalu bilang Mas Melvin iya oke, kita bermain sosial media, kita perkuat branding, tapi kita tuh bingung namanya konten dan segala macam karena emang rata-rata yang kebingungan itu emang rata-rata UKM yang misalnya bisa dibilang banyaknya tuh bingungnya di luar Jabotabek. Jadi contohnya misalnya gue main ke Jember, main ke Diri, pokoknya kota-kota kecil, Garut dan segala macam itu mereka nah makanya gue selalu bilang coba cari misalnya lihat di Instagram atau misalnya search di Google atau gimana, coba jasa digital consultant atau konsultan digital bisa ngebantu buat nyiptain konten-konten buat tokonya teman-teman semua gitu. Itu paling kalau nggak ambil kelasnya misalnya, ikut webinarnya sebulan dan segala macam. Kalau emang teman-teman mau serius ya teman-teman emang harus ngelakuin ini gitu. Soalnya banyak juga yang ngebuka kelas webinar itu juga ya. Terus juga jasa digital marketing juga kan udah banyak juga sebenarnya. Banyak banget sekarang kan. Terus ini ada ini nggak Mbak? Maksudnya apakah ada selama anjuran stay at home ini ada pengaruh nggak transaksi jual beli di marketplace? Di digital gitu. Sangat berpengaruh. Yang paling signifikan mungkin ya di setiap marketplace itu kita bisa lihat dari kategori benar-benar ada sekarang di 2 bulan lebih ini. Top poinnya di 3 yaitu groceries, habis groceries baru kesehatan,
habis kesehatan baru keperluan rumah tangga. Jadi terus di atas. Dan yang lucunya lagi tuh waktu di bulan yang Maret kemarin itu di akhir-akhir itu tuh dalam waktu kurang lebih realnya nggak, maksudnya realnya pokoknya sekitar 42 atau 45 menit itu sekitar 74.000 apa namanya pengguna nggak bisa sebut apa sih namanya anti-stop hand sanitizer itu langsung dalam waktu 42 menit itu 72.000 kejual. Dan yang lucunya lagi kita breakdown itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke customernya rata ya. Itu apa pas lagi kayak ada sale gitu mungkin? Jadi gini, kebetulan tadi Dave sempat mention, kebetulan kan divisinya gua Mas Yo namanya RTX. Jadi RTX ini adalah fungsinya gimana caranya buat istilahnya nge-growth baik seller, baik buyer di kota-kota di luar kota-kota besar. Jadi gua mainnya tuh keren sekali orang ini. Makanya tapi mainnya jadinya ke desa, Wak. Jadi kampung dan segala macam lah, pokoknya kota-kota kecil. Nah, jadi akhirnya gimana caranya buat kan ada larangan sekarang kan PSBB dan segala macam gitu kan. Iya, mempengaruhi kerjaan. Makanya gimana ya kita caranya dengan halangan ini tapi bisa ningkatin UKM-UKM setempat gitu. Dan kita rubah. Jadi jadi misalnya contoh geolocation-nya kita rubah. Jadi misalnya di Jember gitu. Jadi Jember masuk aplikasi Jember langsung UKM Jember semua yang kita muncul based on geolocation gitu. Iya. Makanya kalau teman-teman buka kemarin kita di Bandung itu banyaknya pasti yang tampil pertama tuh langsung seller Bandung. Iya. Pantas kemarin Rimbun kayak gitu Bang ya. Rimbun masuk jadi top sellernya kayak apa ya, kayak best choice-nya dari marketplace itu. Keren sih. Nah, terus juga bisa ini dong ya, bisa kan sekarang lagi maraknya orang di PHK terus dia pulang ke kampungnya gitu. Berarti itu juga bisa jadi peluang buat si Ijo ini ngebangun, udahlah lu nggak usah balik lagi ke Jakarta, lu di sini juga bisa hidup loh gitu. Dengan lu memproduksi sesuatu di daerah lu gitu. Iya, benar. Jadi kemarin juga Mas Yok, makanya kita buat campaign sebutannya dengan tadi kan kita udah nyiptain, maksudnya bukan kita buat jadinya kita based on geolocation. Itu tuh part of campaign-nya yang kita sebut namanya Jaga Ekonomi Indonesia. Jadi kemarin tuh kita ciptain Jaga Ekonomi Indonesia karena kita emang selain tadi di top 3 yang teratas itu kan kategori kesehatan, groceries sama kebutuhan rumah tangga itu yang paling atas. Cuma problemnya adalah kategori yang lain tuh drop semuanya, jatuh, elektronik jatuh semua kan. Nah makanya kita buat campaign Jaga Ekonomi Indonesia ini, kita emang bener-bener ngajak buat juga seller-seller yang di kata tadi Mas Tok, seller yang misalnya di Jember, misalnya dia nggak bisa pulang lagi ke Jakarta, ayo lu bisa ciptain peluang di sini karena customer lu udah kita buat nih sekarang di kota lu gitu. Nah itu kesempatan besar gitu. Jadi lu nggak usah harus beli jauh-jauh dari kota besar gitu. Bahwa di kota lu juga ada yang jual loh. Gitu. Iya. Nah jadi itu yang kita bener-bener kemarin kita push terus seller-sellernya juga. Ayo, kadang-kadang emang kita punya kendala emang untuk ketika kita bermain di kota-kota kecil tuh masalah percaya dirinya mereka gitu loh. Terus yang kita ayo bisa. Jadi mereka lebih sering kayak nanya Mas Mavin, yakin Mas apa namanya gua ngambil barang segini, nyetok segini barang gitu. Mas, ayo yakin, gue yakin. Terus ya gue berusaha untuk persuasif dia. Ayo yakin. Kita ini sekarang udah masuk ke era benar-benar fokus ke ekonomi digital. Kita udah shifting sampai akhir tahun nih
peluangnya tinggi, ayo beli stok banyak gitu. Terus akhirnya mereka coba terus lakuin stok barang, ya akhirnya peningkatan emang cukup bagus sih. Cuma emang belum sebagus kota-kota besar gitu. Iya. Oh, oke. Tapi maksudnya karena ada proses musim pandemik ini, kemudian proses PSBB yang mungkin sedikit menghambat ini ya, istilahnya proses pengiriman dan segala macam, mempengaruhi ini nggak, maksudnya minat audiens untuk berbelanja online dan segala macam kayak gitu mungkin? Nah itu juga, itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi kebetulan gue juga kan jualan nih Wak, pada akhirnya jualan karena wah curang dong orang dalam jualan ya. Ada orang dalam. Dia apa keyword? Iya. Nah, kebetulan emang lucunya gini, dari orange, dari yang biru itu yang kita karyawan buat kita jualan, tapi untuk yang hijau bebas, lu mending harus lu jualan juga gitu. Cuma nggak ada, ya disebutnya kita nggak ada ini jalur khusus lah, cuma yang kita bisa kasih ya lu udah tahu gitu gimana cara ngembanginnya, ya udah lu lakuin gitu kan. Nah terus akhirnya gue coba juga jualan. Alhamdulillahnya atau puji syukurnya tuh yang sangat signifikan. Gue baru jualan itu, ini biar teman-teman yang nonton gitu ya, termotivasi yang sekarang masih di offline gitu, belum mencoba bentuk online untuk ini. Gue dalam 1 bulan ini omset gue walaupun masih kecil, nggak kayak Topset, gue nyentuh di 11 juta. Itu per month atau per hari? Per month. Maksudnya masih kecil per month. Tapi gue udah kerasa, wah gila nih efeknya. Cuma juga kata lu, itu bukan karena ini ya, bukan karena orang dalam ya. Bukan karena orang dalam. Emang gue akuin gara-gara emang ya gue jadi lebih, maksudnya udah tahu duluan, maksudnya triknya udah tahu duluan ya soalnya. Itu doang. Nah terus tapi itu kemudian trik-triknya di sharing dong sama UMKM-nya kan. Trik-triknya pasti di sharing karena emang gue KPI juga Wak, KPI gue buat tingkat. Nah terus bener kata lu Wak, hampir 80% semua bertanya itu masalah pengiriman. Iya pasti. Keresahannya apa? Nah, ternyata akhirnya ketika gue memposisikan diri sebagai seller, emang cara yang paling biar kita nggak kehilangan customer kita, emang itu kan karena emang bakal terlambat pengiriman, itu udah pasti. Iya. Nah, jadi gue juga ngedukasi sebuah teman-teman yang lain, yuk lu mulai engage juga customer lu biar nggak hilang dengan kondisi kayak gini, ya lu kayak ngomong misalnya teman-teman semua, oke, barang ready kok, tapi ya karena kasih tahu aja, karena masa pandemi gini mungkin barang sedikit terlambat. Gue yakin ketika lu bisa sampaikannya dengan baik, pasti customer tuh bakal ngerti. Iya. Menarik, berarti memang pandemik ini membuat kita memang harus memaksimalkan platform digital untuk meningkatkan bukan hanya selling, bisa memanfaatkan branding dan lain kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kau bilang tadi, maksudnya berarti misalnya ketika kita punya toko misalnya di berbagai marketplace, berarti tetap harus melakukan branding dengan penguatannya melalui media sosial juga gitu ya? Sangat benar, itu sangat penting karena ya Mas, maksudnya ya lu harus sebar barang lu ke segala aspek, semua penjuru digital marketing. Nah, aku pengen nanya ke Banika, Bang, kira-kira maksudnya seefektif apa ketika misalnya masa pandemik ini kita memanfaatkan misalnya platform digital kayak media sosial dan segala macam, gimana supaya ningkatin brandingnya, prosesnya seperti apa gitu? Maksudnya apakah dengan melakukan proses bukan hanya iklan kah atau produce konten yang banyak kah? Kemudian kan kalau misalnya beberapa media sosial kan sudah memberikan landing page sendiri di brandnya. Apakah sebaiknya landing page-nya langsung ke marketplace atau dia punya platform sendiri yang baik seperti apa, atau memang ada kasus-kasus tertentu gitu loh? Oh, mungkin kalau untuk nanti kalau untuk masalah landing page atau nanti pointing ke si marketplace itu mungkin beda-beda kasus ya.
Tapi yang mesti tergantung barang yang dijual juga. Tergantung barang itu, cuman mungkin yang mesti kita jelas, si UKM mesti jelas bahwa mereka butuh wajah gitu, mereka butuh persona yang harus ditampilkan gitu. Kayak tadi Bang Melvin bilang, kalau memang pengirimannya telat, kita mesti ngobrol. Kita dari ngobrol ada trust kan. Salah satu fungsi branding itu adalah kita bangun trust ke audiens kita, ke calon pembeli kita gitu. Terus ya nanti kita bisa bikin trust, kita bisa mungkin dengan apa ya, dengan kita bikin branding yang mungkin nggak harus besar juga, cuman kita punya wajah, kita punya tempat di mana orang bisa, kalau si brand ini, kita bisa ngecek infonya di sini, kita bisa ngobrolnya bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa lewat chat di marketplace. Ya jadi semua channel yang ada kan itu nggak ada yang bayar kan, si Facebook, Instagram, dan marketplace nggak ada yang bayar kan. Itu bisa dipakai sebagai bentuk trust, bentuk kita membuat trust untuk ke si audiens. Dan ini si branding ini sebenarnya kan long game gitu, permainan jangka panjang gitu. Ya mungkin di awal mungkin nggak kerasa, gue capek nih bikin konten macam-macam, bikin ini nggak ada hasilnya. Iya, belum. Kita mesti ini game yang panjang, long game gitu. Ya mungkin ya bulan 2 bulan, di bulan ketiga mungkin ada hasilnya, tiba-tiba aja udah jadi. Harus sabar ya. Harus sabar. Kan nggak lucu juga kita bikin produk, ujuk-ujuk jual terus kita lepasin, berharap ada yang jual, kan nggak mungkin juga. Iya, itu sih, itu juga mungkin nggak banyak semua yang kayak gitu tuh di marketplace. Banyak yang kayak gitu, bikin jual, tapi dia nggak di manage yang kayak gitu. Iya. Ya lagian kan sekarang banyak pilihan mau ya, untuk apalagi sekarang traffic untuk online kalau main tinggi, apalagi untuk Instagram dan YouTube kan. Ya mungkin untuk sementara ini si customer ya si audiens belum belanja, kita bisa kasih info dulu, kita punya produk nih, atau kita ajak dia nyapa aja, gimana, apa kabar hari ini, udah cuci tangan belum, atau udah siap masker belum, ya ngobrol gitu aja, nggak harus kita jualan hard selling terus. Iya benar. Berarti ini ya Bang, maksudnya mumpung maksudnya semua orang megang frekuensi menggunakan handphone lah, dalam hari gadget atau apapun, lebih tinggi kesempatan buat brand atau business owner untuk bisa membangun engagement lebih kencang ya. Kalau misalnya di itu di marketplace, kira-kira di Sijo ya. Nggak harus Sijo sih, mungkin dia punya ini. Nah, benar itu maksud gue gini, kira-kira kalau di si hijau atau merah atau biru atau oranye itu strategi marketingnya kira-kira sama atau punya formula masing-masing? Iya. Menarik. Kalau sebenarnya kalau misal strategi dari pengalaman sih kurang lebih sama, cuma emang jenis karakter yang beda gitu menerapkan strategi tersebut. Hijau ini emang kita lebih bisa dibilang karakternya itu lebih lokal karena emang pure punya bangsa kita gitu kan. Nah emang yang paling gue lihat sih itu karakternya yang beda buat pendekatannya menerapkan strategi itu gitu. Cara menerapkannya, terus segmen UKM-nya seperti apa itu juga berbeda. Iya. Oke. Iya, ngerti. Jadi antara si oranye, biru, hijau atau apapun itu dia punya segmen seller dan konsumen sendiri-sendiri ya. Pada awalnya karakternya emang diterapkan tuh berbeda gitu, cuma pada kenyataannya gitu, si seller A pasti misalnya seller A di hijau, rata-rata seller A ini pasti juga punya dia yang lain pada akhirnya. Iya, pasti gitu ya. Pokoknya mana lapak cuan aja ya. Di mana kena. Ujung-ujungnya gitu mindsetnya, Wak. Iya, soalnya nggak bayar gede juga sih sebenarnya gitu. Mungkin seller-seller yang main di semua tempat tuh ngejar keyword atau SEO gitu nggak, biar barangnya bisa. Tapi ini loh, maksudnya di pengalaman kita nge-handle berapa brand, dia rata kan punya website sendiri,
terus punya line, misalnya bisa belanja di Instagram, bisa belanja di web, mereka pun punya store di marketplace kan. Ternyata di tiap brand walaupun produknya sama, anggaplah si brand ada 2 brand jual sepatu nih. Yang ini lakunya di orange, yang ini lakunya di hijau. Padahal sama barang yang sama, cuma ini beda. Ya mungkin nggak tahu lah gimana nanti perlakuannya di marketplace, mungkin berbeda juga gitu. Kenapa bisa di sini laku, di sini kurang gitu. Di antara walaupun produknya sama gitu. Gue menambahin buat Bang Dika juga nih. Gimana Pak? Jadi itu juga sebentar Pak. Kok pakai headset tapi kok copot ya? Enggak, itu mic-nya. Oh, itu satu lagi, Pak. Satu lagi. Gara-gara cuan serius-serius sekali gitu. Terus gimana? Jadi itu juga kemarin tuh sempat bagiin materi buat temen-temen. Itu tuh kotanya Surabaya gitu. Jadi buat ngejak teman-teman pelan-pelan. Pertama teman-teman step awalnya bisa berjualan misalnya di e-commerce, baru terus naik step teman-teman. Ketika udah di e-commerce, sekarang kita mulai ke branding, kita main di sosial media, kuatin brand di sosial media gitu. Nanti naik lagi step, pokoknya teman jangan sampai stuck. Jadi naik step lagi terus akhirnya buat website. Nah, terus karena kenapa gitu? Karena kalau nggak tahu ya, kalau misalnya gua misalnya tipe customer yang cari barang, ketika gue search di Google, ketika punya website dia terus jualan di tempat lain, dia punya sosial media, itu buat gue makin trust buat jadi iya. Nah itu sih. Iya. Terus ini mungkin apa ya? Dulu tahun lalu kita pernah handle satu brand, terus kita ngobrol ke beberapa audiensnya ya. Dia cerita kenapa si brand ini ada di si usernya mau si brand ini ada di marketplace karena mereka udah punya akun, mereka udah punya paymentnya juga di sana. Udah trust lah sama marketplace. Udah trust lah dengan si marketplace. Tetapi si brand katanya nggak mau masuk marketplace karena nanti ada fee lah, terus nanti perang harga dengan barang-barang KW lah gitu. Itu gimana Bang Melvin nge-pitching-nya kalau begitu biasanya kalau UKM? Gimana Bang? Kalau gue sih, Bang, ya itu tadi pentingnya brand sih. Maksudnya brand tuh kalau buat gue sih harus bisa ketika lu udah go public ya lu harus mau dimilikin sama semua gitu. Maksudnya dan customer lu tuh gak hanya ketika ya lu harus mau buat apa ya, mau untuk jadi milik customer semua orang ya. Lu kalau gue sih selalu bilang ya alangkah lebih bagusnya ya lu untuk memperkuat pasar lu ya lu masuk di ini gitu di e-commerce gitu. Karena gue bilang gitu kan, gue bakal pakai reason yang tadi, gue sebagai customer ya gue bakal lebih trust ketika lu emang udah punya di segala aspek gitu. Ketika gue main di e-commerce lu ada, ketika misalnya gue lihat lagi website lu ada, sosial media lu kuat, gue jadi customer bener ya. Itu pada akhirnya kan kita kan ketika kita berjualan, kita pasti pada intinya pengen cari yang namanya customer yang loyal kan. Nah nah dengan tadi penerapan itu tadi ya, ketika lu nerapin itu semua ya lu gue yakin lebih cepat untuk dapetin customer loyal lu sih gitu. Tapi juga kan nggak banyak juga mungkin ada banyak juga dari beberapa brand yang ada di Indonesia itu yang dia punya web, terus dia punya akun, dia punya toko di beberapa marketplace. Ya itu juga dia kan penjualannya juga nggak segede di web dia sendiri padahal. Nah itu juga pitchingnya juga harus kencang juga. Paling tambahan ya. Tadi yang kayak si brand yang tadi kita bilang itu dia brandnya lumayan menggede lah. Jadi udah banyak yang bikin KW-KW nih. Yang KW ini jualannya di marketplace. Nah mereka takut masuk sana, terus nanti mereka malah barangnya dibilang KW ya. Dengan barang KW ini, jadi malah menurunkan brand equity-nya. Itu. Bukan di sana.
Iya sih, tapi gue balik lagi kalau misalnya sekarang sih susah sih kita kalau berbicara KW udah banyak banget lo. Maksudnya kita ngusahain nggak akan ada KW-nya, pasti tetap ada KW-nya. Iya. Itu yang gue bilang sih. Terus gimana cara ngebedain value-nya gitu? Paling ya kita punya satu section di Tokped, ya lu kita masukin ke ya. Akhirnya. kita bentar. Riz, Tokped itu yang ada di dada kan? Iya. Aduh. Kita punya satu section di ijo itu emang khusus buat yang official seller ya? Iya gitu, itu kita bedain gitu. Nah mainnya di situ gitu, karena untuk yang KW nggak bisa masuk di situ gitu. Apakah kalau official seller gitu itu susah nggak kalau untuk brand-brand untuk masuk ke sana? Kan kali aja pengajuannya lebih ribet atau harus ada syarat apa gitu. Mungkin gitu loh. Kalau sebenarnya pemula kayak gimana tahapannya kira-kira? Jadi kalau misalnya yang jadi gini, kalau misalnya kalau yang dari brand besar gitu ya, brand besar dia mau coba masuk gitu, kita karena dia brand besar, kita pasti udah tahu historinya emang oke nih brand gitu. Jadinya emang dia cuma tinggal melengkapi dokumen aja, kayak misalnya surat izin usaha gitu-gitu. Iya. NPWP dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman UKM nih, misal gue pengen masuk ke page-nya official gitu. Langkah yang awal adalah memang kita dari yang kita nggak bisa langsung ke sana, jadi kita pelan-pelan. Jadi kita ada standarnya karena kita belum tahu histori penjualannya gitu. Jadi ketika lu bisa mencapai penjualan segini gitu, lu bisa kita masukin ke sini gitu. Jadi ada ininya lebih banyak sih, maksudnya jadi kita penilaiannya, jadi pertama selain dari order, terus kita lihat lagi dari review si customernya. Gitu. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih ya kayaknya. Terus kalau nanti kan maksudnya tadi terjadi peningkatan dan perubahan perilaku audiens selama pandemi kan. Nah, kira-kira maksudnya untuk kita suka nih dengan semangat jaga ekonomi Indonesia yang Abang Melvin ngomong tadi gitu. Cuman permasalahannya kan nggak semua tereducate atau nggak semua aware terhadap ini kan. Biar teman-teman bisa dengar kira-kira maksudnya kenapa potensi apa sih yang bisa didapatkan teman-teman yang maksudnya UMKM ini apakah baju doang kah, mungkin jual kue-kue atau gimana, yang jual mendoan gimana gitu loh, atau maksudnya UMKM-nya yang seperti apa atau gimana, batasannya di mana ya, batasannya ada apa sampai mana kira-kira gitu loh. Maksudnya kalau semua teman-teman udah ngerti kan yang harus dilakukan, kan tadi dijelasin sama Bang Melvin kan kayak gini, ini ada terjadi peningkatan audiens di tren digitalnya, terjadi peningkatan audiens, transaksi juga dong yang tadi ya, transaksi juga terjadi peningkatan ya. Nah, gimana supaya ini kan berarti peluang, gimana supaya peluang ini bisa dimanfaatkan semua masyarakat Indonesia, terutama pelaku usaha ya, gitu. Nah, jadi kira-kira Sages, ya dia bilang kalau ngikutin bahasanya Melvin kan Jakarta Selatan banget kan, Sages bisa ini, aduh gimana dong, orang masih di kondang ini. Gimana dong, ada ini nggak, maksudnya saran mungkin atau apapun? Paling gue bisa kasih saran yang udah gue alamin aja paling ya, pengalaman gitu. Pengalamannya salah satu contoh tadi kan pas di awal kita semua udah sepakat kalau misalnya kita bilang adaptasi itu poin pertama kalau untuk saat adaptasi gitu. Nah, kebetulan teman-teman kemarin juga bukan kemarin, beberapa hari yang lalu itu tuh kita sempat di jaga ekonomi Indonesia itu
Jadi abis campaign jaga ekonomi Indonesia, kita ada campaign baru namanya Bangga Buatan Indonesia gitu. Dan akhirnya kita live sama salah satu seller kita juga di Jogja, jualan batik gitu. Dia juga emang terkena dampak dan segala macam, dan dia perempuan. Kenapa gue selalu bawa sih sebenarnya, gue selalu cerita buat ke teman-teman semua karena ini sangat inspiratif banget. Karena ketika gue tempatnya ke Jogja juga, si perempuan ini tuh hampir 100, bisa dibilang 100% lah, Wak. Itu pekerjaannya disabilitas. Wih, keren. Sangat inspiratif. Boleh mention tokonya kok kalau itu? Boleh mention tokonya? Batik Kultur, namanya Batik Kultur. Batik Kultur. Terus abis itu kemarin pas kita gimana caranya, dia juga sama. Poin nomor 1 adaptasi, dan pada akhirnya ketika kasus seperti ini, ya dia langsung beradaptasi dengan dia memanfaatkan ini dia menciptakan masker tapi dengan gitu. Nah itu salah satu poin adaptasi gitu. Jadi buat paling dengan ceritanya ini pengen kasih saran buat teman-teman semua, karena kondisinya lagi seperti ini emang teman-teman. Terus kita tadi udah bahas bahwa ada kesehatan itu yang maksudnya bagian kategori yang teratas terus gitu. Nah kita coba misalnya ketika kita contoh sekarang kita jualnya fashion gitu ya, kita coba untuk adaptasi kalau kita ke barang-barang dari 3 kategori ini gitu. Caranya gimana? Tapi ya itu tadi kreatifnya teman-teman, mungkin kayak tadi cerita Batik Kultur ini dia bisa menciptakannya seperti itu gitu. Dari jualan batik akhirnya dia ciptain masker tapi nggak menghilangkan si brandnya, dia tetap. Itu. Apa gara-gara itu ya Ber? Jadi ada satu brand clothing yang jadi jualan beras karena grocery naik. Pokoknya di mana cuan aja ya. Pokoknya bisa melihat opportunity ya. Iya. Selama ada peluang ya kan. Iya benar. Bangga produk dalam Indonesia itu berarti gini ya. Kita beli di AliExpress terus kita stempel gitu nggak ya? Kita stempel terus jual lagi di marketplace lokal. Itu banyak banget. Itu kemarin PTA tuh ketika nyiptain itu kita semua buat, jadi walaupun kita bukan divisi kurasi produk gitu ya, kita semua disuruh, jadi akhirnya ayo bantu buat kurasi produk karena itu Pak. Banyak yang barang itu ya. Gitu. Jadi bangga buatan pagar sih jadi ya Ber. Packaging dong, packaging. Emang banyak juga ya kayak gitu ya. Yang penting tinggal ditulis aja. Kita coba tanya ke Mas Yo. Mas Yo kan salah satu pelaku marketplace juga nih, Wak. Maksudnya dia pedagang lah. Kalau dari Mas Yo, kalau Mas Yo ada keluhan nggak atau gimana selama pandemi gimana? Baik-baik aja sih kalau saya. Buat karya. Kalau buat gue sih dia kalau dia on cam aja baik-baik aja Ber. Iya. Kalau on cam nih. Kalau gue sih pandemi ini ya dibilang omset turun pasti turun lah ya. Kalau dibilang anjlok banget ya relatif, karena di barang yang gue jual sendiri juga di toko, bukan di platform lain ya, tapi di toko yang lain dia menjual produk yang sama juga tidak mengalami penurunan yang signifikan gitu. Cuman kemarin emang benar setiap pelaku usaha tuh emang dituntut untuk bukan cuman kreatif aja ya. Maksudnya kan kayak tadi dia menggunakan masker berbentuk batik gitu. Wah, hilang koneksi ya. Wah. Ini kan beli kuota. Ini gara-gara omset menurun, wifi nggak bayar, Bang. Wifi ya langsung lemot. Gimana? Keputus, Mas. Putus ya, Iya. Putus. Makanya wifi dibayar. Iya, betul. Sampai mana ini tadi gue jelasin ya.
jadi intinya emang kita harus bukan cuman sekedar kreatif dalam menciptakan produk aja, tapi emang kita lebih kreatif juga untuk mencari info gimana biar kita tetap penjualannya tetap normal kembali. Itu juga gini, kebayangan dari yang kebiasaan gue dengan strategi marketing di marketplace pun kan kita juga harus tetap punya strategi marketing ya. Dengan menerapkan strategi marketing yang biasa, gue omset segini. Nah kemarin tiba-tiba turun gitu kan. Nah gue di situ mikir dan nyari gimana caranya ya bisa naik lagi sih sebenarnya dengan menjual barang yang sama. Dengan tidak juga menciptakan produk baru gitu loh. Oh, berarti ada trik-trik tertentu yang memang harus diulik ya? Iya, dan harus diulik dan gua nggak mau ngasih tahu gimana. Iya. Karena kompetitor suka ngambil ya. Sebelah juga gitu kan. Nah, kita masuk segmen terakhir nih. Sebelumnya kita nanya dulu ke Mandika nih, Bang. Ini kan kita udah stay at home udah hampir 2 bulan ya, udah 3 bulan lah ya. 3. Masuk bulan ketiga kali ya ini ya. Maksudnya kan bukan ada isu, bakal ada kebijakan di normal yang baru nih. Gitu. Setelah masa PSBB mungkin selesai, masuk ke normal yang baru. Nah, normal yang baru kira-kira apa aja yang harus disiapkan bagi brand-brand misalnya atau pelaku usaha untuk maksudnya kan gimana ya, situasinya kan fluktuatif banget ya, maksudnya kita nggak pernah bisa tahu nebak normal yang baru itu bakal kayak apa, terus bakal ada perubahan perilaku audiens kah dan segala macam. Nah, gimana brand-brand atau pelaku usaha ini seharusnya bisa memanfaatkan platform digital atau media digital untuk bisa survive lah istilahnya. Jangan, kita nggak usah ngomong maju atau naik omset pesat dulu deh, survive aja dulu gitu. Iya sih, kalau seharusnya kan bukan sih, kemarin di tahun kemarin terjadi signifikan banyak lah brand-brand yang lama atau brand-brand baru tiba-tiba datang terus mereka udah mulai menyiapkan platform digitalnya gitu. Cuman kebanyakan dari mereka tuh mereka belum maksimal lah memanfaatkan. Mungkin ada berapa mereka masih pikiran bahwa si offline itu masih juara gitu. Nah mungkin saatnya mereka merubah paradigmanya bahwa dengan adanya nanti social distancing, new normal semuanya, semua transaksi bakal cashless, orang nggak bakal ke toko lagi, semuanya bakal online gitu. Mereka harus lebih menyiapkan lagi wajah digital mereka mesti lebih rapi lagi gitu. Paling itu sih. Gue mau nanya nih ke Dika dulu lah mungkin ya. Kalau buat satu brand dia mau ngangkat brandnya dia melalui digital marketing yang sosial media, itu butuh waktu berapa lama sih gitu untuk ya nggak usah muluk-muluk lah, yang penting ada orang tahu gitu, terus ngebangun trust-nya si konsumen ini terhadap brand kita itu kira-kira ngebangunnya kisarannya berapa lama biasanya? Kalau brand baru sih mungkin itu lebih PR-nya lebih besar ya. Soalnya trust itu bikinnya nggak bisa sehari 2 hari. Cuman untuk waktu pastinya kita nggak ada. Yang penting ada sih beberapa faktor yang harus mereka siapkan. Pertama ya konsistensinya, terus gimana wajah mereka ke audiensnya, engagement-nya mesti dijaga. Itu sih, kalau lama-kelamaan ada apa sih, anggap ya saat hubungan itu intim gitu, customer pasti bakal datang lagi dan mereka bakal jadi loyal buyer gitu. Konsisten kuncinya. Iya, konsisten sih. Ya pokoknya adalah konten tiap hari, adalah engagement tiap hari. Kalau udah terjadi trust itu, harga mah nomor kedua, nggak jadi prioritas penting. Yang penting barang itu. Ya mungkin sih bisa bikin trik di awal bikin promo dulu atau apa dulu, cuman jangan keseringan gitu aja. Nah, kalau nggak kalau di kan tadi kita kan ngobrolinnya di sosial media ya, maksudnya melalui sosial media. Kalau di marketplace sendiri itu kira-kira untuk ngebangun itu ada nggak sih
biasanya tuh kalau pelanggan baru atau toko baru itu ngebangun biar jadi agak rame itu butuh waktu sekian bulan mungkin atau seminggu juga bisa gitu. Kalau gua sih kemarin Mas Yo, gua kan pengalaman gue lagi sih kemarin pas selama ini gue jualan, strateginya gue kemarin itu emang pertama dari sosmed. Ketika gue udah buat di sini, pertama ketika gue udah buat toko tuh di Go, terus habis itu gue bantuin buat teman-teman buat tolong bantuin di sosmed. Tapi emang directnya dari sosmed directnya buat purchase-nya tuh di hijau. Di hijau. Terus kebetulan emang yang cukup ngebantuin itu kemarin itu sempat dibantu posting sama salah satu, kalau teman-teman gue nggak tahu sih ini terkenal nggak ya, cuma salah satu UKM Bandung juga, namanya dia jualan hijab, si Trusty Hijab gitu. Nah dibantu followernya cukup banyak gitu. Nah emang dia posting itu emang cukup ngebantu buat gue sih Mas untuk starting waktu kemarin. Nah pas itu dia kan ngedirect dari sosial media ke marketplace ya. Nah terus habis itu setelah itu gue baru main ke ini Mas, ranahnya ads di marketplace sendiri kan ada tuh. Ada iklannya ada. Iya. Paling kemarin strategi gue awal buat itu strateginya 2 hal itu sih. Sebenarnya nggak terlalu sulit lah ya, asal kita mau ya. Terus gini, mau ada mau yang nanyain lagi nggak, Mas Faris? Ya paling di situ kita udah bisa ngambil kesimpulan kalau sebenarnya brand ini butuh di manage. Kebanyakan kan orang-orang nggak di manage brandnya dengan baik. Untuk melakukan penjualan, untuk melakukan penjualan yang bagus ya di manage lah itu. Jangan cuma ditaruh terus diem aja ya. Ya taruh diem aja. Ya kali, sedangkan di pasar aja dipanggil marilah kakak masuk lapor seraba pendek. Lagi orang. Iya. Masa iya di digital kita diemin sementara kompetitornya banyak kan itu. Iya sih. Terus pertanyaan terakhir. Capek kayaknya Bapak Marketplace itu ini. Enggak seru Pak. Kira-kira maksudnya proyeksi perilaku audiens untuk di new normal bakal seperti apa? Maksudnya kalau 2 bulan terakhir kemarin atau 1 bulan terakhir kemarin kan misalnya yang kau bilang tadi pencarian paling banyaknya itu ada di maksudnya hand sanitizer, terus apalagi hal yang kayak begitu yang karena memang ada isu yang kenceng di media juga ya, pengaruh dari itu. Kemudian berubah lagi masuk ke mana? Setelah itu ke handphone ya, elektronik ya. Nah, itu dia benar Pak. Nah, ke elektronik kalau nggak salah. Nah, kira-kira nih ke depan bakal ada perubahan seperti apa ya? Orang bakal ini nih kayaknya arahnya nih kayak gitu-gitu biar teman-teman bisa punya gambaran bakal mau jualan apa. Nah, sebenarnya juga ini lagi jadi PR nih sebenarnya nih. Kan ternyata nggak bisa kita prediksi gitu. Jadi makanya kemarin juga sempat share ke kau ya Pak. Pasti ini boleh dipublish nggak? Nggak boleh. Kan nggak nyebutin ininya ya. Iya benar. jadi yang lucunya tuh pas kita kemarin tuh Wak, seminggu sebelum Lebaran ya. Iya benar. Seminggu sebelum Lebaran pas nyekat top search-nya itu malah udah berubah gitu, bisa berubahnya. Dan emang ini masih sih, kalau si masker tuh masih ada, cuma urutannya jadi berubah, malah yang tertinggi tuh kayak iPhone 11, terus Oreo Supreme, terus kalau satu lagi handphone yang naik tuh Xiaomi apa gitu. Nah justru wah kok jadi gini gitu. Dan terakhir tuh jangan itu uang subsidi nggak Pak? Uang BLT. Apa BLT? Uang BLT. Nah terus kok gini gitu kan? Itu kan kita pas kemarin melihat dari top search kan pasti kan data in general, terus dari coba iseng
di breakdown aja based on city gitu, breakdown based on city, loh kok sama juga gitu top search-nya gitu. Ya maksudnya kok bingung. Itu sama di secondary city juga kayak gitu. Iya, itu dia makanya bingung. Sultan pada tuh. Iya makanya apakah jadi teman-teman mungkin udah ini kali ya, udah lelah atau bukan lelah juga, mungkin udah bosen gitu kali ya. Akhirnya mereka pengen coba untuk entertain diri mereka sendiri gitu, customer ini gitu. Iya. Jadinya mereka mulai beli barang-barang tersier, dan itu emang akhirnya pas masuk habis lebaran, kita dapat insight emang barang-barang tersier naik. Iya. Nah makanya itu kira-kira bakal bertahan berapa lama tuh? Nah, sebenarnya ini tadi menurut gue ya, Wak. Kalau menurut gue sih itu bertahan ini barang-barang tersier ini dalam fase di bulan ini aja sih. Karena emang gara-gara juga kan mungkin ada yang teman-teman yang masih kerja dapat THR gitu kemarin. Ini dia pengen entertain diri mereka sendiri. Nah, dan prediksi gue juga buat kayaknya juga di nanti mungkin masuk ke bulan Juli itu mungkin bisa berubah lagi sih. Bisa berubahnya prediksi gue kategori-kategori yang lama kayak fashion tuh bakal mulai naik, cuma emang naiknya itu nggak akan signifikan dari sebelumnya gitu kan. Karena ngambil kesimpulan tadi kejenuhan tadi gitu, karena kok bisa tiba-tiba dalam 1 minggu sebelum ini bisa berubah drastis gitu loh. Mungkin emang ada kejenuhan juga, mungkin nanti ininya bakal pas masuk bulan Juli itu bakal misalnya emang masih kategori kesehatan, tapi perlahan mungkin ada di akhir bulan itu gajian lagi, itu prediksi gue, jadi mereka bakal lebih spending lagi tuh emang pas di gajian lagi nanti, dan pas spending money-nya itu udah bukan barang-barang kesehatan atau series, tapi langsung barang-barang tersier. Iya. Jadi saran gue buat teman-teman misalnya ketika yang main di e-commerce gitu ya, yang mau buat voucher toko itu atau misalnya mau ngeluarin ads di marketplace, jangan di awal bulan, mending untuk barang-barang di luar kategori itu saran gue mainnya pas menjelang gajian langsung. Pede ya. Iya. Bukan menjelang ini ya, mendapat bantuan dari pemerintah ya. Kan konyol ya, suka ada yang viral waktu itu, wah dapat bantuan terus dia malah belanja hal-hal yang nggak penting. Bukan berarti kita melarang untuk belanja dan lain-lain. Itu ada hal yang prioritas. Tapi itu joke Mas, orang-orang duit rakyat suka-suka dia lah. Iya, duit dia kok. Lagi. Oke. Paling segitu aja Ber untuk sesi kali ini, cuma udah sejam. Mungkin kalau tadi itu yang kata Melvin handphone naik gara-gara season PUBG baru update. Makanya orang butuh yang baru. Iya, PUBG baru update. Orang kalau mau nanya ke Melvin kemana Wak? Ke IG-nya apa nih? Boleh ke IG-nya ke Melvin Samuel aja Wak. Iya, nanti kita suruh seluruh UMKM nanyain Wak. Biar kata penonton live kita sedikit, biar sini kita iklanin se-Indonesia. Kan yang seperti yang kita bahas tadi selalu bisa beradaptasi dong, ya kan? Ya udah, kita tutup dulu ya. Thank you semuanya. Thank you semua, Mas Alvaris, Berry, Bang Abdika, Mas Rio. Thank you.